ada, tunggu infusannya selesai, kakiku kempes, baru pulang. Untung ada BPJS, kalau enggak berapa puluh juta. Mbak, pantangannya yang itu harus dihindari. Nggak boleh makan santan ya. Saya udah nggak ngerokok lagi kan, paling vape. Tapi untungnya memang sebelumnya udah nggak enak ngerokok, udah nggak enak gitu loh. Akhirnya ya dokter bilang kamu jangan ngerokok, jangan makan santan, terus banyak sayur-sayuran. Kalau mungkin teratur, makan teratur, cuman aku makannya tuh nggak pantangan aja. Ternyata kan, oh ternyata umur tuh 50-an tuh udah mesti boleh makan seperti kayak kambing, tapi nggak kontan gitu. Nah kayak sekarang makan barbecue gitu tuh kita nggak boleh sampai hitam. Jadi sekarang aku kakak makan steak, aku medium well, yang masih ada darahnya sedikit karena HB ku tuh turun rendah. Di angka berapa? 10. Maksudnya sebenarnya kan normalnya kan 15. Kalau nggak cewek tuh 12, 13. Iya. Tapi aku kemarin periksa 10. Makanya ya gitu, maksudnya soalnya aku kalau marah itu, kalau kesel aku nggak dikeluarin. Oh, itu ngaruh kata dokter. Ya karena aku ada gejala cemas. Jadi aku kalau misalkan kayak sakit pun kayak apa tuh aku cuman gitu kan, karena mungkin kalau orang yang itu hilang, kalau aku nggak, aku dipendem aja gitu. Mungkin itu pengaruh juga ya. Terus diagnosa dari dokter ternyata jantung, Mbak Yud gimana tuh, kaget juga? Enggak sih, jadi kan awalnya kan Adi tuh 2 bulan sebelumnya. Kalau Adi, jadi kalau jantung itu kan dia merambatnya ke lambung, ke ginjal, lever, paru-paru, sama ke kaki. Aku yang ke kaki. Kalau kemarin Adi ke slam, jadi dia ke paru-paru karena dia ngerokoknya kan kuat. Nah kalau aku larinya ke kakiku gitu loh. Itu harus kayak pasang ring gitu? Enggak, kalau yang pasang ring itu yang ada slam, yang memang udah penyempitan di jantung tuh udah kepenuhan sama slam ya. Mesti dibersihin, mesti di kayak di apa kateter apa itu, aku nggak sampai gitu. Terus sekarang Mbak Yud treatmentnya kayak gimana, Mbak? Ya paling sebenarnya sih, padahal aku suka berenang loh. Kan itu katanya kan bagus buat berenang. Makanya aku nggak ngerti, aku tuh ya olahraga aku selain berenang, jadi sekarang aku juga mau hit kayak yang plank gitu, karena aku suka juga kan 2 minggu sekali. Aku nggak berani juga. Padahal aku olahraganya paling enak itu karena nggak ada beban, tapi keringetan tuh keluar semua gitu. Dan lagi nggak boleh juga duduk kelamaan di bawah dengan kaki lipat, suka kesemutan, suka apa, itu nggak boleh juga. Kaki ngegantung, terus hak tinggi, kalau aku hak tinggi memang udah nggak bisa pakai itu, nggak udah, paling 2 cm. Dan aku selalu bawa sendal kalau kemana-mana, habis kondangan apa langsung itu. Untuk pengobatannya sendiri, Mbak Yud sekarang apakah ada obat-obat yang memang bisa? Wah minumnya tuh obatnya 7. Obatnya 7. Nggak, kalau kemarin mau terapi apa tradisional gitu kan, kayak di apa fast dulu ya, nggak bisa karena darahku HB-nya kan rendah, takutnya lemes, pingsan apa segala macam, itu kan ngebuang darah kotor ya, kayak gitu. Paling cuma diet, makan buah. Aku juga sekarang makan nasiin, jadi nasi diet gitu. Sebenarnya ternyata penyakit itu tuh berawal kebanyakan dari nasi. Nasi kan gula segala macem apa. Kamu mau makan sayuran, mau makan apa tuh bebas, asal jangan nasinya kebanyakan. Orang kan kadang-kadang biar kenyang lauknya sedikit, nasi banyak, tapi salah sebetulnya. Seberapa bahas Mbak pertama kali kok tiba-tiba sakit jantung gitu? Ya bingung lah. Maksudnya kok tiba-tiba gue yang sering besok Adi awalnya, sekarang 2 bulan kemudian aku yang tiba-tiba. Awalnya gitu, kok aku nyanyi kayaknya aus aja kan, aus, terus bibirku kering, kenapa nih ngerokok udah nggak enak apa segala macam. Nah terus pas aku nyanyi tiga lagu, aku ngos-ngosan, tak caranya gimana nih, penonton kan banyak di depan, aku tarikin aja tamu, terus nyanyi bareng ya sini, nyanyi bareng, biar dia nyanyi aku joget-joget aja gitu kan. Itu awalnya di situ aku ngerasa nggak enak gitu, kayak gitu. Dari situ langsung ke UGD atau?
Enggak, aku sempat minum obat dulu. Aku pikir enggak ada ini asam urat. Katanya dokter yang di klinik, Mbak ini bukan asam urat. Kalau asam urat tuh sebelah. Aku dua-duanya. Dulunya bengkak. Kakiku sampai nomor, aku kan 38. Aku sampai beli sebentar nomor 40. Karena Sekarang masih bengkak nggak sih, Mbak? enggak begitu sih. Dikit. Itu pakai apa? Supaya enggak ini. Lecet. Enggak, ini kan karet. Iya. Supaya enggak sakit aja. Emang dari dokter kah atau gimana? Enggak, aku beli aja jadi enggak apa sih, enak aja. Empuk gitu ya. Tuh, ya sebenarnya mesti pakai apa sandal Khusus. khusus, tapi aku pikir nggak apa-apa lah gitu. Kayak gitu. Soalnya Tapi bengkaknya itu hilang timbul atau ini udah membaik banget gitu? Apa nanti kalau misalnya kumat, amit-amit, nah bengkak lagi atau gimana, Mbak? tergantung aku makan atau kurang tidur, makan aku salah, tergantung aja gitu. Pokoknya nggak boleh banyak mikir, nggak boleh banyak capek. Dokter bilang gitu ya. Aku sih bilang sama temanku, ini sebenarnya gue sakit gue serius apa enggak sih? Lu jangan macam-macam, itu serius loh, dia bilang itu. Jadi aku nggak bisa stop sama obat tuh. Itu nggak boleh putus berarti obatnya, Mbak? Ya putus nyambung enggak sih, ada sebagian yang udah aku nggak minum. Jadi paling kalau misalkan emang kalau lagi nggak enak, kayak kemarin kan aku 3 hari sebelumnya ini tuh kok kayak orang ketekan yang tidur salah. Aku juga nggak tahu kenapa, kayak ditekannya tuh tekan kayak orang mau dijorokin tapi aku tahan gitu. Itu sakit banget. Biasanya Kata kalau artis tuh ada niatan untuk berobat ke luar negeri gitu, enggak? jangan sok-sokan di sini juga bagus kok dokternya kok. Buang-buang duit aja, aku aja pakai BPJS kok. Sama aja pengobataannya sebenarnya kan, tergantung kitanya aja. Pokoknya tuh kalau di BPJS asal cerewet. Jadi maksudnya ada apa-apa suster bilang begini, kalau kita diam aja ya udah dia diam juga. Tapi aku untungnya ada temen yang baik juga, udah kayak saudara sendiri ya. Tapi juga baru meninggal kemarin. Sedih juga kehilangan, aku udah kayak orang tua sendiri. Dia benar-benar bilang tolong cover itu sampai sembuh. Jadi setiap pagi tuh dokter datang ambil darah semua, dokter apa datang. Ternyata pas dokter psikiater datang, aku dibilangin kamu ada gejala cemas. Mikir apa sih, dia bilang gitu. Nggak mikir apa-apa, nggak mungkin lah kamu, jangan bohong. Soalnya aku sakit diem. Teman-teman tuh pada marah, kenapa nggak ngomong orang 3 hari mau ulang tahun. Jadi Senin mau ulang tahun, Jumatnya aku masuk rumah sakit. Tapi sejujurnya ada yang mau Bayu pikirin nggak? Ya banyak lah. Tapi emang nggak diungkapin aja. Kalau aku orangnya jarang cerita. Aku lebih suka good listener daripada aku talk too much. Maksudnya kalau kita banyak ngomong kan orang tahu kita. Tapi kalau kita yang mendengarkan ke orang, kita bisa ngebaca orang itu seperti apa gitu. Jadi aku lebih suka mendengarkan orang bicara atau ngadu sesuatu sama aku kasih pendapat. Tapi aku ngomong untuk pribadiku, aku lebih baik nulis gitu. Atau aku di kamar aku nangis apa gimana terus. Tapi orang bilang lo senang aja ya, nggak pernah sedih, ketawa mulu. Ya iya, bagus, gue nggak gila aja, aku bilang. Ya bukan, kalau dibikin begitu ya sedih terus kan maksudnya. Cuman aku orangnya gampang sedih, selebihnya tuh ya udah gitu. Nggak dibawa terus ke pikiran gitu. Ya karena mungkin kan aku Gemini kali ya. Jadi orangnya ceria aja bawaannya. Dia nggak tahu dalamnya. Jadi sebenarnya Bayu tuh kalau curhat lewat diary atau tulisan gitu, lebih suka gitu. Ada sih beberapa kata-kata yang aku bikin di IG kadang-kadang. Ya kalau lagi mood aja, kalau lagi mood kayak di kemarin rumah sakit tuh aku ada bikin kata-kata tuh. Tadi aku kasih ke itu, tapi dia nggak ditongolin sih. Maksudnya aku bikin apa lupa ya kata-katanya. Apa lupa deh, pokoknya ada kalau dia bikin kan lupa, maksudnya bikin aja gitu kan. Gitu pokoknya apa sih, menangis lah apa sih apalah nggak tahu itu. Bayu balik lagi dong, maaf, jadi kalau pas lagi
kumat tuh dadanya sesek, nyeri Enggak, atau gimana? aku nggak ngerti itu kumat apa enggak, tapi Oh. tiba-tiba aja. Makanya temanku bilang ini bukan sakit main-main, lu jangan bercanda Yud. Dia bilang ini sakit serius kalau udah jantung itu. Berarti lo harus bawa obat setiap hari. Takutnya aku gimana-gimana. Tiba-tiba tak gimana kalau nggak ada obatnya kan repot juga. Dipikir aku ada ngomong, "Om, ini aku sakit serius apa enggak sih, Om?" "Heh, ini serius loh." Dia bilang ini jantung. Gitu. Cuman aku nggak sampai ke paru-paru nggak. Dan aku memang mahku udah akut. Aku udah diopname 2 kali. Nah itu juga aku dapat obat mah dapet. Aku udah usus buntu, udah mah juga pokoknya semuanya di perut. Terakhir dong Mbak Yud, terapi dari dokter ada nggak sih gerakan-gerakan khusus yang mungkin bisa bikin meredakan atau nyembuhin gitu? Gerakan tangan atau gerakan Enggak kaki? sih. Karena kan aku nggak suka bukannya kayak stroke ya. Kalau stroke kan kayak aku juga pernah nemenin dulu ada aku udah anggap nenek kayak pagi-pagi kan dia harus Ya kayak gimana tuh tangannya? iya maksudnya kan dia pagi-pagi tuh mesti begini terus mulutnya a i u e o kalau stroke ya Iya. gitu kan. Kalau jantung, Hah? kemarin dokternya nggak. Nggak suruh break dance. Oh iya, nggak serius kirain bener. Enggak cuma dibilang makanannya kamu harus jaga, jangan banyak mikir, pokoknya kayak santan, kacang. Nah itu kemarin nah dia tahu tuh, orang aku tahu buktinya. Aku kepengen makan apa ri, es krim apa ri, es krim yang celep-celep itu loh. Aku pakai kacang gitu kan, zaman sekolah dulu tuh yang dicelep-celep. Hah? Goyang. Goyang ya. Iya. Nggak, soalnya kan terus dulu kacang. dulu kan kecil-kecil kan. Aku pakai kacang. Aku pakai kacang gitu, aku pikir nggak kenapa-napa, nggak lama kok pusing nih. Ternyata kan ada kolesterol, itu juga termasuk jantung juga kolesterol.